Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di antara rumah-rumah Allah. Dan ini merupakan amal soleh yang sangat agung, yang sangat mulia. Kita berharap banyak dari perkumpulan kita pada kesempatan kali ini, karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid khairan aw yu'allimuh kana lahu ka ajri hajin ta'amman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka akan diberikan kepadanya pahala orang yang haji dengan sempurna. Ya, sehingga ini adalah pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang mau mengkhususkan waktunya untuk belajar. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 8 pilar sukses mendidik anak, karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke pilar yang ke-8, yang terakhir, yaitu teladan yang baik. Ya, al-qudwatul hasanah, teladan yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih mengena di hati anak-anak kita daripada teladan yang kita contohkan untuk mereka. Sehingga manusia memiliki tabiat mencari teladan untuk dirinya. Sehingga teladan yang pertama kali yang akan diikuti oleh anak-anak kita adalah kedua orang tuanya, yaitu diri kita sendiri. Ya, kita sebagai ayah adalah orang yang pertama kali mencontohkan kehidupan untuk anak-anak kita. Begitu juga dengan seorang ibu. Ya, dia adalah sosok pertama yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. Sebelum anak kita kenal dengan dunia luar, sebelum anak kita kenal dengan orang-orang yang ada di luar rumah, yang pertama kali akan mereka lihat adalah orang tuanya. Dan itu yang terjadi pada hidup kita. Ya, Islam yang kita jalankan, pertama kali kita menjalankannya adalah berdasarkan taklid, berdasarkan kita mencontoh orang tua kita. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ini adalah tahapan yang paling pertama yang dilakukan oleh seseorang pada saat dia mengamalkan Islam, yaitu mencontoh orang lain. Dan yang kita contoh adalah orang tua kita. Ya, bagaimana kita melaksanakan sholat itu sesuai dengan apa yang kita lihat dari orang tua kita. Bagaimana kita melakukan keseharian sehari-hari, bagaimana kapan kita bangun tidur, kapan kita tidur, seperti apa kita menerima tamu misalnya, seperti apa kita menghargai orang lain, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang setempat yang ada di sekitar kita. Itu selalu kita dapatkan yang pertama kali adalah dari kedua orang tua kita. Sehingga orang tua itu dituntut untuk menjadi orang tua yang soleh. Kita sering mendengar nasihat agar menjadi anak yang soleh, tapi terkadang kita lupa untuk menjadi orang tua yang soleh. Karena kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak.
Ya, dan juga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sesungguhnya sebaik-baik solat yang dilakukan oleh seseorang adalah solat yang dilakukan di rumahnya, kecuali solat 5 waktu. Ya, solat wajib 5 waktu itu kita dianjurkan dan diwajibkan untuk melaksanakannya di masjid untuk laki-laki. Tapi untuk amalan-amalan yang sifat itu adalah sholat sunnah, maka dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Kenapa demikian? Agar kita menjadi teladan bagi istri kita dan bagi anak-anak kita. Agar orang-orang yang ada di rumah itu melihat sosok ayah yang suka mengerjakan sholat, sosok ayah yang rajin mengamalkan amalan-amalan sholat sunnah. Ya, sehingga ini adalah diantara contoh syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, yang diantara hikmahnya adalah agar ya orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga ya di poin yang paling pertama, di pilar pertama, bahwa pendidikan anak itu dimulai kapan? Pada saat kita menikah. Sehingga pada saat seorang lelaki ya mau menikahi seorang wanita, maka yang dicari adalah kesolehannya, yang dicari adalah agamanya. Karena ini menentukan ya pendidikan yang akan diberikan oleh sang ibu kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan para akhwat, ya wanita yang mau dinikahi oleh seorang pria. Siapa pria yang seharusnya dia terima pinangannya? Siapa pria yang harusnya dijadikan sebagai suaminya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian wahai para wali, para orang tua yang memiliki putri, jika datang kepada kalian sosok laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkan orang tersebut dengan putri kalian. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tolak ukur agama dan akhlak sebagai ya idealisme dalam menerima ya seorang laki-laki untuk menjadi menantunya, untuk menikahi anak perempuannya. Ya, sehingga hikmah yang disebut oleh para ulama dari memilih istri yang salihah dan suami yang saleh adalah bahwa ini akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ya, orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga ya ini adalah pilar yang sangat penting, ya, cara yang penting untuk kita prioritaskan, yaitu menjadi orang tua yang soleh, menjadi orang tua yang rajin sholat, ya, menjadi orang tua yang jujur dalam berkata, menjadi orang tua yang amanah, yang gak pernah berkhianat kepada orang lain. Itu akan sangat berimbas pada cara berpikir anak-anak kita. Kalau yang kita pertontonkan kepada anak-anak kita adalah dosa, maksiat, akhirnya mereka akan menganggap remeh dosa dan maksiat tersebut. Ketika ayahnya biasa berdusta, ya ibunya biasa berdusta, maka bagi anak-anak ternyata dusta itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya nggak masalah dia berdusta. Ya pada saat ayah dan ibunya misalnya lalai untuk melaksanakan sholat, ya ketika azan berkumandang, ibunya masih sibuk dengan pekerjaannya, ayahnya masih sibuk dengan pekerjaannya, dan nggak pernah terlihat ayahnya ini ya bersegera dalam melaksanakan sholat, nggak pernah melihat ibunya bersegera dalam melaksanakan sholat, ya sudah, bagi dia sholat bukan sesuatu yang penting. Kenapa? Ayah saya, ibu saya biasa-biasa aja kok. Ketika azan mereka masih aktivitas. Ya, sehingga ini sangat berpengaruh pada cara berpikir si anak terkait masalah urusan agama. Ya. Dan sekali lagi, ya itu yang kita rasakan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang kita rasakan. Apa yang dianggap penting oleh orang tua kita, itu yang kita anggap penting. Pada saat orang tua kita punya kebiasaan tertentu yang dianggap penting dalam hidupnya, maka itu yang kita anggap penting dalam hidup kita. Ya, kenapa demikian? Karena orang tua kita adalah teladan bagi kita. Ya, karena mereka adalah teladan bagi kita. Taib, sehingga ini ya yang penting untuk diperhatikan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menceritakan tentang
kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir. Dan kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Ya, di antara faedah dari kisah ini adalah bahwa betapa besar pengaruh kesolehan orang tua yang akan dirasakan imbasnya pada anak-anaknya. Ya, kalau antum pernah dengar kisahnya, dan kisah ini penting untuk diketahui dan untuk difahami. Ya, apalagi kisah ini kita baca setiap hari Jumat. Ya, yaitu di dalam surat Al-Kahfi, bahwa Nabi Khidir, ya, atau Nabi Musa alaihi salam pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi menemui Nabi Khidir, ya, agar mengambil ilmu darinya. Jadi Nabi Musa pernah ditanya oleh Bani Israel, "Man a'lamu ahlil ard?" Siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Maka Nabi Musa mengatakan, aku yang paling berilmu. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Ya, dan Nabi Musa muncul kesalahan bahwa dia merasa paling berilmu di dunia ini, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk pergi menuju Nabi Khidir dan mengambil ilmu darinya. Ya, singkat cerita, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, "Kalau engkau mau mengambil ilmu dariku, maka tidak boleh bertanya tentang apapun yang aku lakukan. Apapun yang aku lakukan, engkau harus sabar, menunggu, melihat hikmahnya. Jangan berkomentar apapun." Maka subhanallah, Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjalan sampai kemudian mereka menaiki satu kapal laut, satu perahu yang besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Kharaqaha, dirusak sebagian dari kapalnya. Ya, bayangkan ini udah naik kapal orang, kapalnya dirusak. Ya, kemungkaran atau bukan ini? Nabi Musa menganggap ini sebuah kemungkaran, zalim sama orang. Kok bisa kita numpang di atas kapal orang kemudian dirusak kapalnya? Maka Nabi Musa mengatakan, "Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Apakah engkau merusak kapal ini? Ini bisa-bisa semua orang yang ada di atas kapal nanti akan tenggelam. Maka Nabi Khidir mengatakan, "Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Bukankah aku sudah menyampaikan kepadamu bahwa engkau tidak akan mungkin bisa sabar melihat apa yang aku lakukan? Maka Nabi Musa mengatakan, "Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra." Tolong jangan hukum aku terhadap apa yang aku luput atau lupa darinya. Jadi Nabi Musa nggak sadar bahwa saat ada kemungkaran diingkari. Ya, akhirnya dipersilahkan untuk berjalan kembali bersama Nabi Khidir. Ya, sampai kemudian mereka berdua berjalan, tiba-tiba bertemu dengan seorang anak kecil. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Anak kecil ini dibunuh sama Nabi Khidir. Itu bayangkan, kalau kapal tadi dirusak masih bisa toleransi ya. Ini anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Maka langsung diingkari oleh Nabi Musa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, apakah engkau membunuh jiwa yang suci, anak yang masih kecil, kenapa dibunuh? Ya, sesungguhnya ini adalah kemungkaran yang sangat jelas. Apa kata Nabi Khidir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah sampaikan bahwa engkau tidak akan bisa sabar? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Kata Nabi Khidir, sekali lagi engkau bertanya dan berkomentar tentang apa yang aku lakukan, maka kita akan berpisah. Aku tidak mau lagi berjalan bersamamu. Tayyib, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Sampai kemudian kejadian yang ketiga adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk ke satu perkampungan. Subhanallah, mereka berdua lapar. Mereka berharap untuk dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Akan tapi apa yang terjadi? Istat'ama ahlaha fa'abau ayyudhayifuhuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua minta makan, tapi penduduk kampung tersebut menolak
untuk memberikan jamuan kepada mereka berdua. Ya, jadi ini adalah penduduk yang pelit, bakhil. Ya, mereka nggak mau memberikan jamuan kepada tamu yang datang. Ya, subhanallah, namanya ya satu penduduk yang pelit, bakhil, ya, kemudian tidak memuliakan tamu. Ya, padahal tamunya siapa? Nabi, ya. Dia yang datang Nabi. Masya Allah. Bayangkan kalau jangankan Nabi, ada ustadz datang ke rumah kita gimana? Kita bikin makanan yang paling enak, ya. Kenapa? Menghormati. Subhanallah, ini Nabi, bayangkan. Ada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Datang ke kampung mereka tapi sama sekali tidak diberikan makanan sedikit pun. Subhanallah, saat mereka melewati tempat tersebut, sebentar lagi mereka mau keluar, ternyata di situ ada rumah yang sebentar lagi ambruk. Ya, rumahnya rusak, sebentar lagi ambruk. Ya, dindingnya itu akan hancur, jatuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Nabi Khidir pergi ke rumah tersebut, kemudian diperbaiki rumahnya. Masya Allah, di Nabi, ya, memperbaiki rumah orang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Nabi Musa marah melihat Nabi Khidir baik kepada penduduk kampung tersebut, padahal mereka tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, "Lau qala lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Wahai Nabi Khidir, harusnya yang engkau lakukan ini berhak untuk mendapatkan imbalan dari mereka. Paling tidak mereka menjamu kita, paling tidak mereka memberikan sesuatu kepada kita. Maka Nabi Khidir mengatakan, qala hadza firaqu baini wa bainak. Baini wa bainik, sesungguhnya saat ini adalah waktu kita berpisah. Ya, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra, dan aku akan menjelaskan kepadamu tentang kejadian-kejadian yang engkau tidak bisa sabar untuk melihatnya. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kata Nabi Khidir, adapun perahu yang aku rusak, maka sesungguhnya akan datang sebentar lagi raja yang zalim, yang dia akan mengambil seluruh kapal-kapal dan perahu-perahu milik nelayan, kecuali kalau perahu tersebut ada kerusakannya. Jadi kalau di perahunya ada kerusakannya nggak diambil sama raja, tapi kalau bagus kondisinya akan diambil oleh raja yang zalim. Ya, Nabi Musa nggak tahu, ya. Nabi Khidir kasih tahu, ini ada raja yang akan datang, akan mengambil, sehingga aku menyelamatkan orang tersebut. Nabi Musa nggak tahu. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak kecil yang aku bunuh, ya, maka sesungguhnya kedua orang tuanya adalah orang tua yang beriman. Ya. Dan dikhawatirkan kalau dia nanti beranjak menjadi dewasa, dia akan memalingkan orang tuanya dari keimanannya, sehingga terjerumus ke dalam kekufuran. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk kedua orang tua tersebut anak, ya, yang lebih disayangi, ya, dan juga lebih suci daripada anak tersebut. Taib, tentu di ayat-ayat berikutnya Nabi Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, sesungguhnya aku melakukan ini semua bukan keputusanku. Ya, apa maksudnya bukan keputusanku? Wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, jadi jangan diikuti, ya. Kita nggak tahu. Taib. Ini Nabi Khidir, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Ya sudah, ini yang diperintahkan dan ini yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Oleh karena itu pendapat yang sahih adalah bahwa Khidir itu nabi, bukan orang soleh. Ya, sebagian bilang bahwa Khidir ini orang soleh. Ya, yang benar adalah bahwa Khidir ini nabi. Ya, oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ilmu dari Khidir. Taib, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah.
Kata Nabi Khidir, adapun yang ketiga, ya, rumah yang diperbaiki oleh Khidir, dinding yang tadinya mau roboh diperbaiki oleh Khidir. Kata Nabi Khidir alaihi salam, sesungguhnya rumah tersebut milik dua anak yatim yang masih kecil. Di dalam rumah tersebut terdapat harta waris yang diberikan oleh ayah mereka untuk mereka berdua. Jadi subhanallah, kedua anak kecil ini orang tuanya sudah wafat dan tidak memiliki karib kerabat yang menjaga mereka. Dan mereka punya harta yang cukup banyak. Tapi harta ini ya berada di dalam rumah dan rumahnya mau roboh. Kalau seandainya rumahnya roboh, maka hartanya akan terekspos, terlihat oleh orang-orang penduduk kampung tersebut. Tadi kita sebutkan bahwa orang-orang kampung ini pelit, bakhil, zalim. Kalau orang-orang kampung tahu, maka hartanya akan diambil. Kasihan kedua anak yatim ini. Sehingga diperbaikilah rumahnya oleh siapa? Oleh Nabi Khidir alaihi salam. Ya, jadi sebab Nabi Khidir memperbaiki rumah tersebut adalah karena di dalamnya ada harta yang dimiliki oleh dua anak yatim yang masih kecil. Agar nanti ketika dia dewasa, baru kemudian dia bisa mengelola harta tersebut. Nah, kok bisa? Yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa anak ini ditolong oleh Nabi Khidir? Ya, kok bisa anak ini ditolong oleh Nabi Khidir? Apa sebabnya? Dalam ayat yang sama Nabi Khidir mengatakan wa kana abuhuma shaliha, sesungguhnya ayah dua anak ini adalah ayah yang soleh. Allahu Akbar. Lihat, kesolehan orang tua itu berimbas pada kehidupan anak. Ya, siapa yang tahu umur kita bakal panjang sehingga bisa menemani anak-anak kita sampai mereka tua. Siapa yang tahu? Bisa jadi hari ini kita wafat, bisa jadi besok kita wafat, bisa jadi anak-anak kita masih pada kecil dan kita wafat. Sebagian orang berjuang mencari harta sebanyak-banyaknya, ya, berusaha untuk memiliki aset sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Demi anak-anak saya, supaya anak-anak saya nanti setelah saya wafat mereka bisa punya uang. Setelah nanti kalau saya wafat gak ada umur, anak-anak saya tetap bisa bahagia. Dia lupa untuk menjadi ayah yang soleh. Padahal itu adalah inti dari cara kita menjadikan anak-anak kita terjaga setelah kita wafat. Bukan dengan harta yang kita kumpulkan, bukan dengan aset yang kita miliki. Itu gak penting sama sekali kalau tidak ada kesolehan dalam diri kita. Percuma. Percuma punya uang banyak, percuma punya rumah, punya ini, punya itu, ya, diproyeksikan untuk anak-anak. Percuma kalau kita nggak suka beramal, kalau kita nggak menjaga sholat kita, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dengan pendidikan tauhid, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah, meminta, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, percuma. Lihat bagaimana dua anak ini yang masih kecil, mereka nggak berdaya. Kalau rumahnya hancur, roboh, ya sudah, hartanya bakal diambil sama tetangga-tetangganya yang orang-orang zalim. Tapi karena ayahnya soleh, ayahnya menjaga sholat, ayahnya jujur, ayahnya amanah, ayahnya suka beribadah kepada Allah, tidak melakukan dosa dan maksiat, apa yang terjadi? Diutus seorang nabi untuk menolong anaknya. Allahu Akbar. Mimpi apa sih ayahnya? Kok bisa anaknya dijaga sama Allah lewat perantara siapa? Nabi. Bayangkan, seorang nabi yang membela anak-anaknya. Kenapa? Karena ayahnya orang soleh. Ya, sehingga kita sebagai orang tua, ya sebagai ayah atau sebagai ibu, jangan pernah ragu untuk berubah menjadi lebih baik. Jangan pernah ragu. Ya, kalau memang benar-benar kita sayang sama anak kita, maka jadilah orang yang soleh. Kalau kita serius ingin anak kita dijaga sama Allah, ingin anak kita bahagia, hidupnya penuh keberkahan, cara yang pertama yang harus dilakukan adalah jadilah orang tua yang soleh. Ya, karena memang fitrah orang tua ya sama anak tuh luar biasa. Ya, kita sayangnya sama anak luar biasa. Dan jadikan ini sebagai titik berubah kepribadian kita. Ya, orang subhanallah berubah menjadi soleh itu dengan
cara yang berbeda-beda. Orang dapat hidayah, ada yang dia berangkat haji, berangkat umroh, pulang kemudian menjadi lebih soleh. Ada yang karena musibah, yang terkena satu musibah besar dalam hidupnya, akhirnya dia berubah menjadi orang soleh. Ya, ada lagi orang sakit, qadarullah, yang terkena satu penyakit, akhirnya dia sadar. Subhanallah, berubah. Yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat. Nah, jadikan titik perubahan kita adalah pada saat kita punya anak. Wah, ini bagus banget, Pak. Wah, ini luar biasa, istimewa. Ketika dia punya anak, dia sadar, oh saya harus jadi orang soleh, jadi orang tua. Oh ternyata anak saya kalau mau dijaga, hidupnya baik, nyaman, punya harta, berkah, caranya saya harus jadi soleh. Ini penting untuk kita jadikan sebagai proyek besar dalam hidup kita. Berubah menjadi lebih baik saat memiliki anak-anak. Karena dalam sebuah hadis, ada hadis yang menarik. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, al-waladu thamaratul qalbi. Sesungguhnya anak adalah buah dari jantung yang dimiliki oleh seseorang. Kehidupan kita ini bergantung pada satu organ yang bernama jantung, kalbu. Ya, dan jantung ini kalau dia punya buah, berbuah, maka buahnya adalah anak-anak kita. Ya, kita rela untuk melakukan apapun untuk anak-anak kita, betul tidak? Kemudian lanjutan hadisnya kata Nabi, wa innahu majbanatun babkhalatun babahzanah. Dan sesungguhnya anaklah yang menjadikan orang tuanya pengecut, pelit, dan sering bersedih. Ya, ini Nabi menjelaskan tentang fitrah manusia. Sebagian orang, masya Allah, ya beraninya luar biasa. Ya, sering ribut sama orang, ya. Itu mungkin dia preman. Tapi pada saat punya anak, jadi orang yang paling pengecut. Betul tidak? Di luar beringas luar biasa. Tapi subhanallah saat dia punya anak, dia hati-hati. Dia gak mau mengorbankan jiwanya, kemudian anaknya hidup tanpa dirinya. Ya, bahkan disebutkan dalam beberapa tafsiran hadis ini, ya penjelasan hadis ini bahwa sebagian orang, dia suka berjihad di jalan Allah. Dia berani untuk masuk ke medan perang. Tapi saat punya anak, mundur ya. Kenapa? Nanti anak saya gimana? Siapa yang menafkahi mereka? Lihat, anak seringkali menjadikan orang tua pengecut. Ya. Babkhalah. Kata Nabi, menjadikan orang tua itu pelit. Masya Allah, yang tadi royal, suka traktir teman-temannya, beli ini, beli itu, ya nggak mikir kalau beli barang. Pada saat punya anak, subhanallah berhenti ya. Ya, anak perlu banyak kebutuhan. Anak saya perlu saya bahagiakan, perlu saya ajak ke sini, ajak ke sana, perlu saya biayai ini, biayai itu. Akhirnya dia berpikir, subhanallah, ya efek buruknya adalah terkadang orang tua jadi pelit. Yang tadinya suka sedekah, jadi nggak mau lagi sedekah. Kenapa? Karena punya anak. Dan yang ketiga kata Nabi, mahzanah, menjadikan orang suka bersedih. Subhanallah. Ya sebagian orang tua nggak peduli dengan kesulitan hidupnya sama sekali. Yang penting anak saya bahagia. Anak saya ada sesuatu, saya sedih. Yang lain nggak masalah, nggak punya harta, ya pekerjaannya katakanlah hilang, apapun yang terjadi bagi dia nggak masalah. Yang penting anak saya selamat. Yang penting anak saya bisa hidup baik, mendapatkan pendidikan yang baik. Ini kata Nabi. Ya, jadi anak itu menjadikan seseorang penakut, menjadikan seseorang pelit, dan menjadikan seseorang itu bersedih. Maksud dari hadis ini adalah bahwa keberadaan anak itu bisa menjadikan orang tua berubah 180 derajat. Maka yang harus kita usahakan adalah kenapa kita tidak menjadikan kehadiran anak kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ayo ini berarti adalah momentum yang sangat tepat untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi laki-laki yang soleh, untuk menjadi perempuan yang solehah. Saat kita menjadi ayah, saat kita menjadi ibu, ya ayo berubah menjadi lebih baik. Kalau memang kita sayang sama anak kita, kita harus jadi orang soleh. Fudail bin Iyad, beliau sholatnya lama sekali. Sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Sampai anak ditanya, wahai ayah, kenapa? Kok sholatnya lama banget? Apa kata ayahnya? Innama shallaituha min ajlik. Sesungguhnya aku memperbanyak sholat untukmu.
untuk kamu. Ya tentu maksudnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, yang imbasnya itu akan dirasakan oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Ya sehingga sholat yang kita kerjakan, amal soleh yang kita usahakan, kemudian dosa-dosa yang kita berusaha menjauh darinya, itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak-anak dan keturunan kita. Ya sehingga ini yang dikatakan oleh Nabi Khidir. Wah, ya kata beliau, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya, beliau berusaha untuk memperbaiki dinding dari rumah tersebut agar menjaga harta yang dimiliki oleh dua anak yatim. Sebabnya karena apa? Karena kesolehan ayahnya. Ya, seperti itu. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Ayat tersebut kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Allahu akbar. Kata Ibnu Katsir, ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang saleh keturunannya akan dijaga oleh Allah. Subhanallah. Ya ini luar biasa ya. Dan sekali lagi saya rasa ini cukup untuk menjadi alasan yang sangat kuat agar kita menjadi pribadi yang soleh. Bayangkan keturunan kita bakal dijaga sama Allah. Dan lagi-lagi ini juga mengkritisi orang tua yang merasa bahwa harta adalah segala-galanya. Harta yang menjaga keluarga, harta yang bisa mensejahterakan keluarga, harta yang bisa membahagiakan keluarga. Oh ternyata bukan harta. Ternyata bukan harta. Akan tapi amal soleh yang kita usahakan. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Sekali lagi kata beliau, ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang soleh itu akan dijaga keturunannya. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Kata beliau, dan keberkahan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu akan terasa pada keluarganya. Keluarganya akan merasakan, ya, keberkahan amal soleh yang dilakukan oleh sang ayah atau sang ibu. Ya. Kemudian kata beliau, bi syafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatil jannah litaqarra 'ainahu bihim kama jaa'a fil Qur'an wa waradat sunnatu bihi. Ya, jadi keberkahan itu dirasakan di dunia dan juga di akhirat, sehingga orang tuanya ini bisa memberikan syafaat anak-anaknya. Ya, kemudian bisa diangkat derajat anak-anaknya karena kesolehan orang tuanya. Ya, jadi terkadang subhanallah orang tua ada yang diuji, ya anak-anaknya misalnya katakanlah melakukan dosa, melakukan maksiat, ya tidak seideal apa yang diinginkan dan diharapkan. Ya, makanya sudah, ya orang tua berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Bisa jadi di akhirat nanti anak-anaknya diangkat derajatnya karena apa? Karena kesolehan orang tuanya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Dan juga yang menarik adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu arda, dan beliau adalah sahabat yang mulia yang merupakan ahli tafsir. Kata beliau, tafsir dari ayat wa kana abuhuma salihah, sesungguhnya ayah mereka berdua adalah orang yang soleh. Jadi itu yang menjadikan mereka berdua itu dijaga sama Allah. Kata Abdullah bin Abbas, maksud dari ayah mereka berdua adalah kakek mereka dari generasi yang ke-7 ke atas. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Jadi ternyata ayah yang soleh itu bukan ayah mereka langsung, tapi siapa? Kakek yang ke-7. Gimana? Semakin menarik ya. Jadi ternyata kesolehan kita nih, itu bukan cuma dirasakan sama anak kita. Bukan cuma dirasakan sama cucu kita. Bahkan cucu kita di generasi ke-7 ke bawah itu bakal merasakan kesolehan kita. La ilaha illallah. Bayangkan. Jadi demi Allah teman-teman sekalian, gak ada ruginya jadi orang soleh. Gak ada ruginya sama sekali. Walaupun kita kehilangan dunia, walaupun kita kehilangan pekerjaan, ya, gak masalah. Kita dapat pekerjaan yang lain yang halal.
Kita dapat pekerjaan yang lain, yang berkah, gak masalah. Karena ternyata itu yang bisa memberikan kebaikan kepada anak kita, cucu kita, sampai bahkan generasi yang ketujuh. Ya, jadi gak ada ruginya sama sekali kita menjadi orang soleh, menjadi orang soleha, gak ada ruginya sama sekali. Ya, jangan berpikir cuma sekarang. Ya pikirkan nanti, generasi yang setelahnya. Anak-anak yang kita cintai, cucu-cucu kita yang kita sayangi. Itu mereka akan mendapatkan keberkahannya. Sehingga ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, hifdhan bi salahi abihima. Sehingga kedua anak tersebut dijaga oleh Allah karena kesolehan orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salah. Dan Allah tidak menyebutkan bahwa anaknya adalah anak-anak yang soleh. Lihat, apa maksudnya? Allah tidak menyebutkan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang soleh. Jadi bisa jadi ada orang amalannya biasa-biasa aja, masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat, tapi subhanallah hidup ini dimudahkan sama Allah. Coba lihat orang tuanya. Penasaran, coba lihat orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya orang yang soleh. Ya, padahal biasa-biasa aja anaknya. Katakanlah mungkin dia sholat 5 waktu, tapi subhanallah punya kekurangan, tapi dijaga sama Allah. Kenapa? Oh, ternyata orang tuanya soleh. Subhanallah. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa taqaddama annahu kana al-abus sabi'. Ya, dan telah dijelaskan bahwa maksud dari ayah di dalam hadis ini adalah ayah ya dari generasi ke-7 ke atas. Ya subhanallah. Ya sehingga ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian juga Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, fa fihi ma yadullu ala anna Allah taala yahfazu as-saliha fi nafsihi wa fi waladihi wa il ba'udu anhu. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan menjaga orang yang soleh. Ya, orang yang melakukan amal soleh, dirinya akan dijaga. Bukan cuma dirinya, tapi anak-anak dan keturunannya akan dijaga oleh Allah. Wa qad ruwiya anna Allah Ta'ala yahfadhu salih fi sab'atin min dzurriyyatihi. Dan telah diriwayatkan bahwa Allah menjaga anak-anak dan keturunan orang soleh sampai 7 generasi berikutnya. Ya. Dan mungkin itu yang terjadi pada diri kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang terjadi pada diri kita. Kita nggak tahu. Mungkin kita husnudzan kepada Allah. Kok bisa? Alhamdulillah kita dapat hidayah. Kok bisa kita dijaga sama Allah? Sampai hari ini kita dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang subhanallah yang sama-sama umurnya seperti kita, yang sama-sama pekerjaannya seperti kita, yang sama-sama lingkungannya seperti kita, tapi banyak di antara mereka mungkin yang kemudian lalai untuk sholat, yang terjerumus dalam dosa-dosa besar, maksiat-maksiat besar, tapi kita kok masih dijaga sama Allah. Bisa jadi orang tua kita punya kesolehan yang kemudian berimbas pada diri kita. Kalau bukan orang tua kita, mungkin kakek kita rajin sholat sehingga kita dijaga sama Allah. Atau mungkin ya, ayah dari kakek kita punya amalan tertentu sehingga kita dijaga sama Allah sampai hari ini. Ya, maka jangan diputuskan. Ya, rantai kesolehan dari orang tua kita, dari kakek kita itu dilanjutkan. Jadi orang yang soleh, ya, jadi orang yang taat kepada Allah, mengerjakan sholat, menghindari maksiat dan dosa. Ya, karena harapannya adalah kita mendapatkan kebaikan dari kesolehan tersebut dan juga anak-anak dan keturunan kita. Ya, ini kita bicara tentang masalah di dunia ya. Apalagi nanti di akhirat, subhanallah. Ya, orang yang soleh dia akan dikumpulkan dengan keluarganya nanti di surga. Tapi ingat, kuncinya adalah amal soleh. Ya, dan ini subhanallah, ini adalah fitrah dan tabiat manusia bahwa kita suka berkumpul dengan keluarga kita. Kita suka berkumpul dengan istri kita, kita suka berkumpul dengan anak-anak kita, dengan keluarga besar kita, dan ini jadi budaya di mana-mana. Ya, apalagi di negeri kita ya. Subhanallah, setiap Ramadan mendekati Idul Fitri, apa yang dilakukan oleh orang-orang? Masya Allah, jalanan macet semua.
Ya. Thayyib. Semuanya mau mudik. Kenapa? Mau kumpul keluarga. Fitrah manusia. Semua orang punya jiwa untuk berkumpul dengan orang-orang terdekat dengan dia. Orang-orang yang sedarah, yang satu rahim sama dia, ya, sama-sama ya dari keluarga tertentu, suka untuk kumpul bersama mereka. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali kita memikirkan berkumpulnya cuma di dunia. Kita lupa bahwa perkumpulan dengan keluarga yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling nikmat, yang paling menyenangkan hati adalah ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di mana? Di surga nanti. Ya, sehingga dalam surat At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, ya, yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Ya, jadi dari keluarga besar, ya, kalau kemudian di antara mereka ada yang soleh, derajat di surganya itu tinggi, maka keluarga besar tersebut yang tidak sesoleh orang ini mendapatkan derajat yang lebih rendah. Maka semuanya akan diikutkan kepada orang yang paling tinggi derajatnya. Paham ya? Lihat. Makanya tolong, kalau kita punya keluarga, ada satu yang rajin sholat, itu didukung. Didukung, jangan diledekin. Ya. Kalau ada keluarga kita lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba azan terus dia pergi ke masjid. Wah, itu bersyukur. Kita nggak tahu, bisa jadi derajat kita di surga itu diangkat karena orang ini nih. Ya. Kalau ada keluarga kita Masya Allah pakai hijab besar, ya, outfitnya beda sendiri, ya, hijabnya besar sendiri, pakai cadar sendiri, oh ini tolong didukung nih, orang-orang seperti ini di keluarga kita nih. Atau subhanallah kita punya keluarga besar, kemudian ada anak yang di pesantren, yang dia nggak pinter bersosialisasi dengan keluarga besar mungkin, ya karena subhanallah dia fokus belajar, menghafalkan Al-Quran. Ini yang bakal nolong keluarga anak yang seperti ini. Tayyib. Sehingga ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21, bahwa derajat yang paling tinggi yang didapatkan oleh salah satu anggota keluarga itu yang akan menjadi acuan sehingga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh keluarga dengan orang yang paling tinggi derajatnya di dalam keluarga tersebut. Subhanallah. Lihat. Allah tahu bahwa kita suka kumpul keluarga, sama Allah dikumpulkan nanti di surga. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, kata beliau, "Dzurriyyatuhumul ladzina taba'uhum biiman, ay alladzina lahiquhum bil iman as-sadir min abaihim. Fasaratir dzurriyyah taba'an lahum bil iman." Ya, kata beliau, keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan maksudnya adalah mereka mengikuti keimanan yang muncul dari orang tua atau kakek buyut mereka. Lihat, orang tuanya itu jadi contoh untuk anak-anaknya dalam keimanan, sehingga anak-anak yang beriman karena mengikuti orang tua mereka. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maka keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Ya, kemudian kata beliau, yalhaqu fahaula'il madhkurun yalhaquhumullah bimanazil abaihim fil jannah wa illam yablughuha jazaan li abaihim wa ziyadatan fi thawabihim wa ma'a dhalik la yanqusullahu al-aba min a'malihim syai'a. Ya, maka orang-orang yang seperti ini Allah akan mengikut sertakan mereka dalam kedudukan orang tua mereka yang paling beriman di surga kelak. Walaupun mereka keturunannya sebenarnya tidak mencapai kedudukan tersebut, sebagai balasan bagi orang tua mereka dan tambahan pahala bagi mereka. Akan tapi dengan hal ini Allah tidak mengurangi pahala orang tua mereka sedikit pun. Jadi walaupun
Nanti di surga bareng-bareng sama yang amalannya itu nggak seberapa, tapi Allah tidak akan mengurangi balasan untuk orang tuanya. Disempurnakan balasannya. Tapi sebagai bentuk penyempurna dari kebahagiaannya, semua keluarga itu diikut sertakan pada orang tuanya yang beriman tersebut. Subhanallah. Lihat. Ya. Mendidik anak dengan menjadi orang tua yang soleh. Dan sekali lagi, kita sering banget dengar harus jadi anak soleh. Tapi kita nggak sadar, ternyata jadi orang tua pun harus menjadi orang tua yang soleh. Dan ini balasannya. Allah akan menjaga anak-anak kita, keturunan kita di dunia dan di akhirat kelak. Allah akan mengumpulkan kita dengan ya anak-anak dan keturunan kita. Seperti itu. Ya sehingga sekali lagi ya orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya dalam perkara beribadah kepada Allah, dalam perkara berakhlak mulia. Ya, ini penting. Ya makanya subhanallah di antara kebiasaan orang-orang Arab ya ini boleh dicontoh juga. Mereka kalau ada tamu datang ke rumah itu anaknya dihadirkan. Ya, anaknya itu diajak untuk menjamu tamu. Siapa yang menjamu? Ayahnya tentu. Ayahnya kemudian menyiapkan makanan, yang mempersilahkan masuk, ya, yang ngajak ngobrol tamunya. Ini skill yang nggak bisa kita dapat di sekolah. Di mana kita dapat? Di rumah, dari orang tua kita. Gak bisa. Ya. Ada yang pernah belajar cara menjamu tamu di sekolah dulu? Kecuali kalau sekolah di perhotelan mungkin ya. Al-muhim intinya adalah akhlak-akhlak semacam ini. Ya mungkin kecil, ya mungkin dianggap remeh, tapi pentingnya luar biasa. Ya makanya subhanallah ya saya sering kali pada saat kita datang ke rumah teman-teman gitu ya yang di orang asli Saudi misalnya atau Kuwait ya, dan orang-orang Arab secara umum itu masya Allah anak-anak masih kecil, masih pada SD, masih SMP, subhanallah ngajak ngobrol kita sebagai tamu. Tuh bayangin. Dipersilahkan masuk kemudian diajak ngobrol. Ya tinggal di mana, berapa lama di sini. Ini skill luar biasa. Siapa yang mengajarkannya? Orang tuanya. Pada saat orang tuanya menjamu tamu, dihadirkan anaknya sehingga anaknya melihat, oh begini caranya menjamu tamu. Ya nanti ada hubungan sama tetangga misalnya, bagaimana memuliakan tetangga, biar anak-anak kita lihat. Ya. Kemudian juga birrul walidain, ini juga penting. Kalau kita masih punya orang tua, kita sebagai ayah, sebagai ibu, punya orang tua nih, punya ayah, punya ibu, itu ajak anak kita pada saat kita berkunjung ke rumah orang tua kita. Ya, perlihatkan bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua, supaya mereka tahu, oh begitu cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Ya, sekali lagi, apa kuncinya? Kuncinya adalah kita sebagai teladan anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita perkara agama dan juga perkara akhlak, ya agar mereka betul-betul ya mengerti tentang apa yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Ya, sehingga coba kita baca apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Beliau mengatakan pilar ke-8 teladan yang baik. Kata beliau, di antara pilar-pilar pendidikan yang sangat agung adalah hendaknya orang tua dapat menjadi qudwah, teladan yang baik bagi anak-anaknya. Jika ia perintahkan kebaikan kepada mereka, ia bersemangat menjadi orang yang pertama melakukannya. Jika ia melarang mereka dari keburukan, ia adalah orang pertama yang paling jauh dari keburukan tersebut. Ya ini penting ya. Nggak bagus ya pada saat kita memerintahkan anak kita untuk sholat, tapi kita sholatnya lalai. Ya kita perintahkan anak kita untuk rajin belajar, tapi kita ini jarang belajar. Ya, maka pada saat kita memerintahkan sesuatu, ya kita harus menjadi contoh bagi anak kita. Kita pengen anak kita rajin belajar, maka kita harus rajin belajar. Ya, kita pengen anak kita rajin sholat, kita juga harus rajin sholat sebagai bentuk teladan untuk mereka. Kemudian kata beliau, maka jangan sampai perkataannya berseberangan dengan perbuatannya, sehingga melahirkan kontradiktif dan keguncangan yang sangat dahsyat pada pandangan anak-anak, yang membuat mereka meninggalkan dan bersikap masa bodoh terhadap nasihat dan arahan orang tua. Jadi
ma'ruf. Ini satu perkara yang sangat lumrah. Ya bayangkan ada orang yang nggak pernah sholat, kemudian menasehati kita agar kita melaksanakan sholat, menyebutkan keutamaan sholat, dalil-dalil untuk sholat di masjid, tapi subhanallah dia nggak suka sholat. Gimana tuh mau terima nasihatnya? Berat ya? Berat untuk menerima. Hati kita berat untuk menerima, walaupun benar yang disampaikan. Ya maka jangan sampai kondisi ini terjadi pada diri kita terhadap anak-anak kita. Ya kita suruh anak kita jadi anak yang soleh, baik, ya rajin, tapi kitanya tidak melakukan apa yang kita sampaikan. Kemudian kata beliau, hendaknya kita menghadirkan ke dalam hati firman Allah Subhanahu wa taala ketika mencela Bani Israel. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, Taurat. Maka tidakkah kamu berpikir? Ya, jadi ini diantara ciri orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi mereka punya ilmu tapi mereka tidak beramal. Mereka tahu kebaikan tapi mereka tidak mengikutinya. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir yang harus diikuti, akan tapi mereka abai. Ya, mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Dan aku tidak berkehendak menyelisihi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Jadi Nabi Syuaib itu melarang sesuatu kepada kaumnya. Kemudian kata Nabi Syuaib, dan aku tidak akan melakukan apa yang aku larang. Kalau aku melarang kalian untuk berbuat syirik kepada Allah, tidak mungkin aku berbuat syirik. Kalau aku melarang kalian untuk berbuat zalim, tidak mungkin aku berbuat zalim. Ya maka ini yang harus kita terapkan dalam mendidik anak. Ketika kita melarang anak kita melakukan sesuatu, maka jangan pernah kita memperlihatkan pada anak kita melakukannya. Ya, bukan cuma memperlihatkan ya, tapi jangan melakukannya sama sekali. Ya sebagian orang tua ngumpet-ngumpet ya. Kenapa? Takut ketahuan sama anaknya. Karena dia sadar nggak bagus. Kalau apa yang dia lakukan dilihat sama anaknya nggak bagus. Ya. Dan subhanallah anak kecil itu biasanya tahu mana orang tua yang pura-pura soleh, mana orang tua yang benar-benar soleh. Betul tidak? Ya anak kita punya insting luar biasa. Ya, kadang subhanallah ya, kita mau jalan sama istri, kita tidurin dulu anak-anak. Ya, subhanallah niatan itu ada di benak kita padahal, tapi anak kita udah nanya duluan ya. Nanti kalau udah tidur, papa mau kemana ya? Dia punya insting ya. Ya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang, itu pasti berimbas pada anak-anak kita. Kalau kita jujur kepada Allah, bahwa kita betul-betul ingin menjadi orang yang soleh, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita tahu. Anak-anak kita akan sadar dan mereka akan mengikuti kita. Ya. Sehingga ini yang dikatakan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, dan ini adalah di antara dosa yang sangat-sangat besar. Itu pada saat seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Ya, dan ini subhanallah berat ya. Berat. Bayangkan, ya kita mengajarkan segala sesuatu kepada anak-anak kita, betul tidak? Kita mengajarkan seluruh kebaikan kepada anak-anak kita. Dari perkara sholat, dari perkara akhlak, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ternyata ada ancaman yang sangat keras yang Allah sebutkan dalam surat As-Saff. Yang tadi kita sebutkan. Bahwa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang berucap tapi dia tidak melakukannya. Sebagian orang mau cari aman. Gimana cari aman? Kalau begitu saya nggak mau ngajak ya anak-anak saya untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Supaya aman. Takutnya malah dosa besar karena mengucapkan sesuatu yang tidak dia lakukan.
Kata para ulama, orang yang seperti ini dia terjerumus dalam dua dosa besar. Yang pertama, dia sengaja mengabaikan keluarganya, sengaja meninggalkan dakwah yang diwajibkan oleh Allah atasnya. Kemudian yang kedua adalah dosa melakukan maksiat. Ya, sehingga dan ini berlaku bukan cuma pada saat kita mendidik anak ya. Sebagian orang subhanallah khawatir kalau dia mau mengajak orang lain kepada kebaikan. Kenapa? Khawatir dia masih belum baik, masih belum soleh. Akhirnya yang jelas-jelas kemungkaran dibiarkan sama dia. Dia tahu ini kemungkaran, dia tahu ini kesalahan, dia tahu ini adalah dosa, tapi dibiarkan sama dia. Kenapa? Saya bukan orang baik, saya masih punya banyak kesalahan dan dosa. Ya akhi, gak masalah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kalau setiap orang yang mengajak kepada kebaikan dituntut untuk bersih dari dosa, maka tidak akan ada satupun orang yang mengajak kepada kebaikan setelah Rasulullah SAW. Ya, dan setiap orang berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk mengamalkan apa yang dia yakini bahwa itu benar, berusaha untuk mengamalkan apa yang dia suarakan. Dan ini salah satu bagian dari perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, gak masalah, berproses. Ya, maka pada saat kita mendidik anak-anak kita, mungkin ya ada hal-hal yang kita ajarkan anak kita, tapi kita belum sempurna, gak masalah, gak masalah. Ya, jadikan ini sebagai ya acuan untuk kita agar kita menjadi lebih baik lagi, agar menjadi motivasi bagi kita agar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Gak masalah, ini bukan aib sama sekali. Ya, sehingga ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, Allah sangat murka kepada orang-orang yang mengucapkan sesuatu kemudian dia tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Ya, sehingga kemudian di sini Syekh mengatakan, para ulama menyebutkan bahwa qudwah, menjadi teladan yang baik dengan perbuatan, lebih mengena daripada qudwah dengan perkataan. Dan ini benar. Dan ini yang kita rasakan. Subhanallah, seringkali ya kita melihat sikap orang tua kita, kemudian kita sadar bahwa ini adalah kebaikan dan kita mengikutinya tanpa orang tua kita menasehati kita untuk melakukan hal tersebut. Betul tidak? Seringkali ini terjadi. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Idzin nasa bi fi'lik wa la ta'idhum bi qawlik." Nasihatilah orang lain dengan perbuatanmu dan jangan nasihati mereka dengan lisanmu. Ya, maksud dari jangan di sini bukan enggak boleh, akan tapi Al-Hasan Al-Basri ingin menjelaskan bahwa efek dari nasihat dengan perbuatan itu lebih mengena daripada efek nasihat dengan perucapan. Ya. Dan silahkan dipraktekkan ya Bapak Ibu sekalian. Coba usahakan pada saat kita mau mengajak istri kita untuk bangun subuh tepat pada waktunya, kita setiap subuh bangun tepat pada waktunya. Pada saat kita mau mendidik anak-anak kita untuk pergi ke masjid, setiap waktu sholat kita pergi ke masjid. Coba tes, cek, gak usah ngomong ke anak kita, biar kita ke masjid terus setiap hari. Sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Itu anak kita secara otomatis dia bakal pergi ke masjid bareng kita. Secara otomatis. Ya, sehingga sekali lagi nasihat dengan perbuatan itu jauh lebih mengena daripada nasihat dengan ucapan. Ya. Ya, tentu dua-duanya ditempuh sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga ya di pilar yang ke-6 kalau nggak salah. Ya, bahwa para nabi dan rasul itu memberi arahan, nasihat kepada anak-anak mereka. Luqmanul Hakim memberikan nasihat dan arahan. Ya, sehingga dua-duanya kita tempuh. Akan tapi sekali lagi bahwa qudwah, teladan yang baik itu lebih mengena daripada nasihat dengan ucapan. Ya, kemudian kata Syekh, inilah beberapa pilar mudah yang membantu dalam mendidik anak, mengajarkan adab dan memperbaiki mereka. Hendaknya seorang muslim mengetahui dengan memperhatikan pilar-pilar ini serta mengaplikasikannya. Maka dia akan menjadi orang yang pertama kali memetik buah dari pendidikan ini pada saat masih hidup dan setelah mati. Ya, jadi ini yang diharapkan. Ketika kita berusaha berjuang ya untuk mendidik anak-anak kita dengan cara-cara yang telah disebutkan, maka harapannya anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Kita bisa memetik buah dari usaha kita di dunia dan di akhirat. Kemudian Syekh mengatakan, adapun buah yang dapat dipetik pada saat dia masih hidup adalah anaknya akan menjadi anak yang soleh dan berbakti kepadanya.
menjaga hak-haknya, menjauhi perbuatan durhaka kepadanya. Karena Islam yang mendidiknya, memerintahkan dan menganjurkan untuk melakukan hal tersebut. Ini yang kita harapkan. Ya, anak-anak kita kelak pada saat dia dewasa, ya dia sudah berkeluarga katakanlah, dan kita sudah menjadi semakin tua, anak-anak kita berbakti kepada kita. Ya, dan ini harapan yang dibolehkan ya. Gak masalah. Justru ini adalah tujuan yang mulia. Pada saat kita mau mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sangat bagus. Kemudian kata beliau, adapun buah yang akan dipetik setelah kematiannya adalah seorang anak akan bersungguh-sungguh mendoakannya. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ya, sehingga ini adalah pencapaian terbaik yang bisa didapatkan oleh orang tua ketika dia memiliki anak-anak yang soleh. Bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ya perhatikan hadis ini baik-baik. Nabi SAW mengatakan, "Illa rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadha fayuqal bistighfari waladika lak." Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Maka ia pun berkata kepada malaikat, "Anna li hadha?" Bagaimana aku bisa mendapatkan surga yang tinggi seperti ini derajatnya? Maka malaikat mengatakan, bistighfari waladika lak, karena anakmu sering beristighfar untukmu. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan amal soleh yang bisa kita kerjakan untuk orang tua kita yang terbaik adalah beristighfar dan mendoakan mereka. Ya, bahkan ini lebih besar daripada sedekah atas nama orang tua kita, lebih besar daripada umroh dan haji atas nama orang tua kita, lebih besar daripada ya menggali sumur, memberikan makanan dan minuman untuk orang tua kita yang sudah wafat. Ya, gak ada yang mengalahkan mendoakan mereka. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, ya ini yang wajib diperhatikan, bahwa persoalan mendidik anak adalah persoalan besar dan agung. Wajib bagi setiap ayah memperhatikannya dan bersungguh-sungguh. Karena pada umumnya kerusakan yang terjadi pada anak disebabkan orang tua meremehkan dan membiarkan mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang meremehkan pengajaran tentang apa saja yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya terlantar, sungguh ia telah benar-benar berbuat buruk kepadanya. Mayoritas anak mereka menjadi rusak disebabkan orang tua. Mereka membiarkannya, tidak mengajari mereka kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Di sini ada masalah penting yang wajib bagi orang tua menghadirkan ke dalam hatinya, yaitu memperhatikan sebab-sebab ini dan pilar-pilar yang agung dalam mendidik anak-anaknya. Hendaknya ia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya. Hatinya tidak bergantung dengan sebab-sebab ini, tetapi menyerahkan urusannya kepada Allah dan bertawakal hanya kepadanya dalam memperbaiki dan menjaga anak-anaknya, sebagaimana Allah telah menjaga hamba-hambanya yang soleh. Ya, jadi bukan cuma kita melakukan apa yang kita pelajari saja, tapi jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah. Ya, mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan. Ya, kita ucapkan Rabbi habli minas salihin. Ya, kemudian kita mengucapkan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya, dan Nabi SAW mengatakan thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin. Ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya adalah da'watul walid, doa orang tua. Ya, jadi kita berjuang bersungguh-sungguh sambil bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau mengatakan, sungguh berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, aku tidak mengira ada seorang yang bertakwa kepada Allah dalam menjaga anak-anaknya dan ia menempuh jalan syariah dalam mengarahkan mereka, melainkan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya. Ya,
Jadi kalau kita berjuang, bersungguh-sungguh, cara-cara yang digariskan oleh para ulama kita tempuh, ya, sambil berdoa kepada Allah, pasti akan dimudahkan oleh Allah, ya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan hidayah. Aku mohon kepada Allah agar Ia menolong kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita dan mengarahkan mereka kepada arahan yang benar. Semoga Dia memperbaiki dan melindungi mereka dari segala fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Semoga Dia menjadikan mereka pembawa hidayah yang mendapatkan petunjuk, bukan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Sehingga dengan ini selesailah, ya, pembahasan tentang kitab Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 8 pilar sukses mendidik anak. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Setelah ini mohon izin ada sesi tanya jawab Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti sebelum pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di masjid ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kemudian nanti Bapak Ibu juga ada sesi pertanyaan dari Ustaz pada jamaah dan insya Allah ada hadiah yang sudah disediakan. Pertanyaan pertama Ustaz, ini ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua yang saat ini anak laki-laki kami selama ini kami sekolahkan di lingkungan yang insya Allah baik dari agamanya dan pendidikan lainnya, serta teman-teman yang saya ketahui pun selama ini baik-baik saja. Namun ternyata saat sudah balik kami mendapati chat di HP-nya dengan lawan jenis yang mengarah ke arah yang negatif. Sebagai orang tua, saya dan suami kaget. Anak kami termasuk anak yang ibadahnya baik jika dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Anaknya penurut dan paling perhatian. Akademiknya juga bagus. Hafalan Al-Qur'annya pun alhamdulillah Ustaz. Insya Allah kami tidak pernah jumawa atau berbangga-bangga dengan prestasi yang dimilikinya. Sekarang kami jadi merasa semua yang dimilikinya seperti sia-sia. Jadi berpikir, kok anak kami seperti bermuka dua. Kami sedih Ustaz. Anak sudah kami tegur dan tidak kami izinkan menggunakan HP dulu. Apa yang harus kami lakukan menghadapi anak dalam kondisi seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama, ya, hal-hal yang semacam ini ya kerap kali terjadi dalam dunia mendidik anak. Ya maka jangan pernah dibayangkan bahwa seseorang yang ya berusaha berjuang kemudian tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan kendala, tidak mendapatkan hambatan, ya nggak mungkin ya, namanya kita mendidik anak biasanya ada-ada saja ujiannya, ya ada-ada saja kondisi yang ternyata tidak ideal sebagaimana yang kita harapkan. Ya jadi maksudnya adalah bahwa orang tua harus bersikap tenang, ya, dan ini adalah bagian dari mendidik anak. Ini bukan tanda gagal orang tua mendidik anak, tidak, bukan. Ya, tapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia dihadapkan dengan kondisi yang tidak ideal. Sehingga yang pertama yang harus dilakukan adalah bahwa anaknya tolong jangan dijauhi. Ya, jangan seakan-akan dia telah melakukan dosa besar, kemudian ya disalahkan habis-habisan, tidak. Ya, dirangkul anaknya, didekati anaknya, ya, diberikan arahan dengan sopan, dengan baik, dengan santun, dengan kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang menunjukkan kepedulian kita kepadanya. Maka ini yang harus dilakukan pertama kali. Ya, dan juga namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan setiap orang yang melakukan kesalahan, yang terbaik di antara mereka adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa seorang melakukan kesalahan itu wajar. Ya, tinggal kemudian bagaimana respon kita dalam ya memperbaiki kondisi tersebut. Ya, sehingga ini yang pertama. Kemudian yang kedua, coba dilihat ya dan dipelajari apa sebabnya kok bisa si anak kemudian terjerumus dalam dosa tersebut. Ya, karena biasanya segala sesuatu yang sifatnya dosa, maksiat itu biasanya ada sebabnya. Makanya pada saat para ulama berbicara tentang tata cara bertobat, ada syarat taubat yang disebut dengan bersungguh-sungguh untuk tidak kembali ke dosa yang sama. Ya, pernah tahu syarat taubat ini? Bahwa orang yang mau bertobat diterima taubatnya kapan? Di antara syaratnya adalah dia harus bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut. Kata para ulama, cara untuk bersungguh-sungguh meninggalkan dosa adalah apa? Mengetahui sebab dosa dan menjauhi diri dari sebab tersebut. Setiap dosa itu ada sebabnya. Ya, coba dianalisa ya sambil pendekatan ya dengan anaknya, kemudian coba dipelajari kok bisa ya terjerumus dalam dosa tersebut. Ya, kalau sudah diketahui sebabnya, maka boleh ya dilakukan langkah-langkah tertentu. Ya, contoh misalnya anaknya suka main sama ya lingkungan tertentu, atau dia punya sahabat tertentu yang melakukan hal yang sama sehingga dia terseret ya untuk melakukan dosa tersebut. Ya, maka diperhatikan, dianalisa, ya, dilihat sebabnya apa, kemudian anak kita diusahakan untuk menghindar dari sebab tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Ini kesalahan yang dilakukan oleh anak kita berusaha untuk merangkulnya, ya, kita menasehati baik-baik, kemudian kita sudah cari sebab dosa tersebut dan kita berusaha untuk memperbaiki, ya. Mungkin ada yang salah dari apa yang dilakukan selama ini, ada sesuatu yang seharusnya dibatasi tapi ternyata ya kelewatan, qadarullah, belum kita batasi. Ya sudah, ini usaha yang bisa kita lakukan. Lebih dari ini berdoa kepada Allah. Nabi SAW tadi yang mengatakan apa? Wa da'watul walid liwaladih, doa orang tua itu pasti dikabulkan. La syakka fihin, kata Nabi, tidak ada keraguan, pasti dikabulkan. Berdoa yang banyak. Ya, setiap sujud berdoa, sebelum salam berdoa, bangun malam untuk mendoakan anak. Ya, sehingga ini ya mungkin yang bisa dilakukan. Dan sekali lagi, ya jangan terlalu panik sehingga marah-marah ke anak, ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang katakanlah kasar, keras. Ya, dikhawatirkan anaknya malah makin menjauh. Ya, makanya di antara cara yang bagus ya dalam mendidik anak adalah kita berusaha untuk menjadi sahabat anak kita. Sehingga anak kita punya perasaan tertentu, ya itu ceritanya sama kita. Ya, punya kondisi-kondisi tertentu itu ceritanya sama kita, sehingga kita bisa mengarahkan dengan arahan yang tepat. Seperti itu ya. Dan juga boleh juga dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian, kalau kondisi anaknya seperti itu, boleh juga dijelaskan bahwa laki-laki suka sama perempuan itu wajar. Perempuan suka sama laki-laki itu wajar. Akan tapi yang tidak wajar adalah pada saat melakukan dosa dan maksiat. Katakan kepadanya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Kata Nabi, tidak ada ikatan yang lebih indah dari dua lawan jenis yang saling mencintai seperti pernikahan. Sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa yang melegalkan ya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram adalah apa? Pernikahan. Selain menikah maka ya nggak boleh. Apalagi kalau sifatnya pacaran dan lain sebagainya, ya dijelaskan kepada anaknya pelan-pelan, baik-baik bahwa nanti akan ada waktunya, ya kamu menikah, bahwa nanti akan ada waktunya di mana kamu nanti akan berkeluarga, ya menikahi orang yang kamu sayangi, yang kamu cintai, ya sehingga dikasih ya toleransi dalam hal yang sifatnya itu adalah naluri, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, ini diwajarkan, nggak masalah ya, kasih tahu bahwa ini sesuatu yang wajar. Ya, katakan bahwa ya ayah juga ya memiliki perasaan yang sama dulu pada saat seperti kamu, ya atau ibu juga memiliki perasaan yang sama seperti kamu, akan tapi yang harus dilakukan adalah dijaga sampai nanti waktu pernikahan. Ya, hal-hal yang seperti ini
biasanya ya bisa menyadarkan anak bahwa yang dilakukan ini sesuatu yang tidak benar dan dia harus sabar untuk menunggu sampai waktu yang tepat. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan ya. Ahsanallahu ilaikum wa ilaikum. Apakah boleh berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak dengan jenis kelamin tertentu? Misalnya ingin anak laki-laki, apakah itu termasuk mendikte Allah? Tidak ya. Jika maksudnya adalah dia punya harapan, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka nggak masalah, ini bagian dari doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imran pada saat punya anak, ya, dia berharap pada saat istrinya hamil, istrinya berharap bahwa anaknya adalah laki-laki. Dan dia bernazar bahwa jika anaknya nanti dilahirkan akan menjadi pelayan di Baitul Maqdis, pelayan di Masjidil Aqsa. Subhanallah, pada saat dilahirkan ternyata siapa anak yang dilahirkan? Ternyata Maryam, perempuan. Ya, ibunya mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Ya Allah, sesungguhnya anak perempuan ini beda dengan anak laki-laki. Ya, tadinya punya harapan besar, anaknya akan menjadi pelayan di Masjidil Aqsa, menjadi orang yang soleh, yang memberikan manfaat kepada orang-orang di zaman tersebut. Tapi ternyata anaknya perempuan. Ya, tapi dia pun ridho. Walaupun dia maunya laki-laki, tapi dia ridho. Ya, dengan keputusan Allah, walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku namakan anakku ini dengan Maryam dan aku memohon kepadamu ya Allah, lindungilah anakku ini dan keturunannya dari gangguan syaitan. Lihat, doa yang tulus dari seorang ibu. Anaknya perempuan, tidak sesuai apa yang dia harapkan. Dia berharapnya laki-laki. Tapi lihat, karena ridho dengan keputusan Allah, berdoa kepada Allah untuk dijaga anaknya, apa yang terjadi? Anaknya melahirkan seorang anak yang merupakan Nabi Isa alaihissalam, seorang Nabi dan Rasul yang sangat mulia, yang memiliki pengikut yang sangat banyak. Ya, seperti itu ya, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang hadir. Barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung pada Ustaz, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam kebaikan. Amin. Mohon izin bertanya Ustaz. Seperti tadi yang Ustaz sampaikan bahwa seseorang yang soleh akan dipertemukan Allah kelak di surganya. Bagaimana dengan Nabi Nuh yang Tuhan membatalkan beliau saat diajak naik perahu di danau? Apakah nanti juga di surga akan Allah kumpulkan satu lagi? Bagaimana ketika kita akan melakukan satu amalan soleh, cara menyempurnakannya kita agar Allah jadikan amalan soleh kita itu menjadi amalan yang baik untuk kita juga untuk anak-anak. Mungkin itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama ya, sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, maka akan dikumpulkan di surga. Jadi yang dikumpulkan di surga itu jika orang tua beriman, keturunan beriman. Ya, tapi kalau kemudian ada yang tidak beriman, maka tentu ya jangankan dikumpulkan di surga.
Syarat untuk masuk surga adalah keimanan. Ya, sehingga yang masuk surga adalah orang-orang yang beriman. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan ya bahwa penting ya seorang itu untuk mendidik anak-anaknya di atas keimanan, ya berjuang agar keluarganya semuanya beriman, menjaga agama mereka. Karena memang ya yang dikumpulkan di surga nanti hanya keluarga yang beriman saja. Ya, seperti itu. Ya, walaupun para nabi dan rasul, ya walaupun Nabi Nuh alaihi salam, ya kemudian juga para nabi yang lain, Nabi Lut alaihi salam, istrinya juga kafir. Ya, sehingga yang dikumpulkan itu hanya orang-orang yang beriman berdasarkan surat At-Tur ayat 21. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana agar amal soleh kita ini berimbas ya keberkahan kepada anak-anak kita. Itu pertanyaan ya. Betul seperti itu? Oh iya. Ya. Sehingga sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya seorang berjuang untuk melakukan amal soleh, berjuang untuk menjadi orang yang soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu secara otomatis balasannya adalah keluarganya akan dijaga. Ya, itu secara otomatis. Sehingga keberkahan amal soleh yang dia kerjakan itu berimbas pada dirinya sendiri dan juga pada keluarganya, ya keturunan-keturunannya, istrinya, orang-orang yang ada di sekitarnya itu akan mendapatkan kebaikan dari amal soleh yang dia kerjakan. Ya, sehingga secara umum ya amal soleh secara umum ini akan memberikan keberkahan pada dirinya dan keluarganya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ustaz, mohon izin waktu ini ada satu pertanyaan terakhir ya Ustaz, dan nanti dilanjutkan pertanyaan dari Ustaz pada para jamaah. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Tadi disampaikan kalau orang tua bisa jadi pengecut gara-gara anak. Bagaimana sebagai orang tua sering dikendalikan oleh anak-anak sampai untuk hal melunasi hutang orang tuanya pun dikendalikan oleh anaknya. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, tentu ya tadi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa anak-anak itu adalah majbanatul mabkhalatul mahzanah. Ini adalah fitrah manusia, ya fitrah manusia bahwa orang tua itu sayang sama anaknya, sehingga seringkali dia terfitnah dengan anaknya, diuji oleh anaknya. Ya. Anaknya minta sesuatu yang haram, dia tahu ini haram tapi dia kasih. Kenapa? Karena saking sayangnya sama anaknya. Ya terkadang ini terjadi ya. Dia tahu ini nggak boleh, tapi karena anaknya yang minta, ya sudahlah. Ya maka nggak boleh ya, tetap. Innama aula amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Di antaranya ujian untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan-larangan. Ya, jangan sampai karena kita sayang sama anak, akhirnya kita berdosa, kita bermaksiat, nggak boleh. Ya, sama halnya dengan pertanyaan yang tadi disampaikan. Ya, kalau kemudian dikendalikan sama anak, maksudnya adalah bahwa anaknya mengajak kepada dosa, mengajak kepada maksiat, ya, maka nggak boleh. Tapi kalau kemudian anaknya mengarahkan kepada kebaikan, anaknya mengajak kepada ketaatan, ketakwaan, maka alhamdulillah ini ciri-ciri anak-anak yang soleh. Ya, sehingga yang jadi tolak ukur adalah ilmu agama yang kita miliki. Kalau kita tahu ini haram, nggak boleh kita lakukan. Walaupun kita diajak sama anak-anak, walaupun kita diminta sama anak-anak kita sendiri, nggak boleh melakukannya. Ya, dan sebaliknya, kalau ternyata ini adalah ketaatan, ketakwaan, perintah yang harus kita kerjakan, ya kita kerjakan. Nggak boleh kita lalai dengan alasan ya anak-anak. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Selanjutnya ini sesi yang terakhir sebelum penutupan. Alhamdulillah ada 6 hadiah Ustaz. Nanti yang insya Allah akan diberikan kepada Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz. Kecuali MC ya Ustaz, MC nggak usah. Jadi silakan pada Ustaz untuk mengajukan pertanyaan kepada jamaah. Ada 6 pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama. Ikhwan dulu ya.
sebutkan salah satu dari yang dilakukan oleh Nabi Khidir di hadapan Nabi Musa yang diingkari oleh Nabi Musa, beserta artinya, alasannya. Alasan Nabi Khidir melakukan hal tersebut. Silakan, Pak. Merusak kapal. Apa alasannya? Kenapa kok dirusak kapal? Mumtaz, barakallahu fiik, dapat hadiah. Kemudian ibu-ibu boleh sebutkan yang kedua. Enggak harus. Boleh. Itu tadi yang ketiga, memperbaiki rumah di pemukiman karena di situ masyarakatnya bakhil. Alasannya ternyata di situ adalah anak-anak yang keturunan dari ayah yang soleh, di mana di rumah tersebut ada harta peninggalan dari ayahnya. Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan dapat hadiah. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak boleh lagi? Satu lagi. Silakan, Pak. Guru anak kecil. Kenapa? Dikhawatirkan? Mumtaz, barakallahu fiik. Boleh dicontoh Pak ini? Boleh dicontoh? Gak boleh ya? Wah, ini anak durhaka nih. Gak boleh ya, jangan ya. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada pemahaman yang salah yang tersebar di sebagian kaum muslimin. Kata mereka bahwa orang kalau sudah sampai derajat kesolehan tertentu, dia boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Boleh. Kenapa? Karena Nabi Khidir itu keluar dari syariat Nabi Musa. Lihat, dia membunuh orang, dia merusak kapal. Ya akhirnya sebagian kaum muslimin merasa, nah ada orang-orang khusus sampai derajat tertentu boleh nggak sholat, ya boleh ngerusak mobil orang. Kenapa ini sudah derajat tinggi luar biasa? Ya, maka ini nggak benar ya. Kenapa nggak benar? Yang pertama, Nabi Khidir itu nabi. Bukan keluar dari syariat Nabi Musa, tapi syariatnya berbeda. Oleh karena itu Nabi Khidir pertama kali ketemu Nabi Musa, apa kata Nabi Khidir? Anta Musa Bani Israel, apakah engkau adalah Musa yang diutus kepada Bani Israel? Berarti Nabi Khidir juga nabi yang diutus kepada selain Bani Israel. Jadi dua-duanya nabi. Ya kalau orang-orang yang dianggap tersebut di kalangan kaum muslimin, maka ya tentu bukan nabi. Ya, seperti itu. Jadi nggak boleh seorang itu keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dan nggak ada istilah seseorang sudah sampai derajat tertentu kemudian boleh nggak sholat, boleh begini, boleh nggak ada. Ya, semuanya harus ikut aturan Nabi SAW sampai wafat. Ya, jadi jangan dicontoh. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya keempat. Pertanyaan yang keempat adalah, sebutkan dalil yang menjelaskan bahwa ya orang tua akan dikumpulkan beserta keturunannya yang beriman. Ibu-ibu ya. Ayat berapa? Surat apa? Dibaca ayatnya dan terjemahannya. Boleh buka Google ya Bu ya. Gak masalah. Kita bukan lagi ujian di kelas ya. Ya, apa bunyinya Bu? Mumtaz, barakallahu fikum. Jadi dihafalkan nih ayatnya nih. Ya.
dihafalkan, difahami dengan baik, dijadikan prinsip hidup bahwa bakal digabungkan sama keluarga kalau beriman dan beramal soleh. Ya, boleh juga dijadikan status WhatsApp, jadi story Instagram boleh. Ya, status story jangan makanan terus ya. Jangan jalan-jalan. Kadang-kadang ada ayat hadis ya kita sampaikan supaya orang dapat manfaat juga. Alhamdulillah. Baik, kemudian pertanyaan yang kelima. Bapak-bapak sekalian, pertanyaan kelima adalah apa kata Abdullah bin Abbas tentang ayah yang soleh yang memberikan kebaikan kepada dua anak yatim yang ditolong oleh Nabi Khidir? Apa kata Abdullah bin Abbas? Apa komentar beliau? Silakan Pak. Mumtaz. Anak tersebut ya bukan atau orang yang soleh tadi, ayah yang soleh bukan ayahnya langsung, tapi 7 keturunan ke atas. Ya, gimana? 7 keturunan kan turun ya ke atas. Ya, ayah yang ke-7 ke atas gitu ya. Barakallahu fiik, dapat hadiah. Kemudian yang terakhir, adalah ibu-ibu ya. Sebutkan dalil ya yang menjelaskan tentang kewajiban kita mengamalkan apa yang kita sampaikan. Apa dalilnya? Ayat berapa? Surat apa? Dan dibaca ayatnya. Apa bunyinya? Hai orang-orang yang beriman, apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Apa bisa kewajiban sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Mumtaz, barakallahu fikum, dapat hadiah. Barakallahu fikum teman-teman sekalian. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang soleh dan memberikan hidayah kepada anak-anak dan keturunan kita, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan keluarga kita di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dan juga keluarga besar kita di surga kelak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.